Sekarang saya hendak menjelaskan mengenai pedoman umum pemeriksaan fisik pada anak. Nah, pedoman umum pemeriksaan fisik pada anak. Lakukan pemeriksaan dalam ruang yang menyenangkan dan tidak mengancam. Penerangan, dekorasi dengan warna netral, dan suhu ruangan tidak boleh terlalu panas ataupun terlalu dingin. Serta penempatan alat-alat. Nah, penempatan alat-alat harus mudah dijangkau oleh anak saat ada pemeriksaan. Dan juga yang mudah dijangkau oleh anak ini adalah peralatan seperti alat permainan yang membantu proses pemeriksaan seperti pemeriksaan Denver kemarin. Namun untuk pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lainnya yang alatnya harus dipegang oleh tenaga medis, kalau bisa dekat dengan kita, tenaga kesehatan, bukan dengan anak gitu ya. Gunakan mainan atau permainan itu artinya teknik bermainnya, mainan itu bendanya. Jadi gunakan alat mainan supaya anak tidak takut saat kita periksa gitu ya. Bila mungkin dekorasi ruangan sesuai dengan tingkat usia. Kalau dia masih anak-anak ya dekorasilah ruangannya senyaman mungkin, ada wallpaper bernuansa anak seperti itu. Kemudian tingkatkan privasi. Jadi jangan sampai anak saat diperiksa merasa malu karena mungkin ada area tubuhnya yang dibuka gitu ya. Jadi harus ada gorden ditutup. Kemudian misalkan kita meriksa bagian tubuh atas ya bagian tubuh bawahnya ditutup gitu ya. Meriksa bagian tubuh bawah ya bagian atasnya ditutup. Jadi jangan membiarkan anak merasa tidak nyaman gitu ya. Kemudian kesediaan suplai dan demand. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan saat melakukan pemeriksaan fisik itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita mau periksa anak, sebentar ya, saya mau ambil alat dulu, kita tinggalin lagi anaknya, nanti ada lagi yang kurang gitu ya. Jadi harus tersedia, udah siap. Kemudian berikan waktu bermain dan saling mengenal. Jadi saat pemeriksaan fisik kita berikan waktu untuk saling mengenal dengan anak. Jangan datang-datang langsung pengajian, tidak ada say hi gitu ya. Harusnya kan halo, siapa namanya, perkenalkan saya perawat Dania, kamu sukanya dipanggil apa dek atau anak gitu kan ya. Misalkan nama panggilannya apa, kita panggil dengan nama panggilannya. Dia sudah nyaman dengan kita, baru kita bisa melakukan pengkajian gitu ya. Jadi berbicara kepada perawat, ada kontak mata, menerima peralatan yang ditawarkan, kemudian ada touching, ada sentuhan gitu ya. Menyentuh itu tidak harus menyentuh yang secara ekstrim ya, sentuh bahunya saja atau misalkan tangannya gitu, itu pun sudah cukup gitu ya. Kemudian duduk di atas meja pemeriksa untuk anaknya kalau memang anaknya belum bisa berdiri ya. Kemudian jika anak belum siap untuk dilakukan pengkajian, jika anak belum siap untuk dilakukan pengkajian, kita bicara ke anak dan juga kepada orang tua. Jadi berharap pada anak atau objek favoritnya gitu ya. Gimana nih Bapak Ibu, ini anaknya belum siap loh, jadi mungkin bisa kita tunda saja pengkajiannya nanti ya. Kemudian bertahap gitu ya, misalkan pengkajiannya yang mudah dulu kita lakukan, nanti sisanya nanti gitu ya. Atau misalkan kita mau ngukur TTV nih, tanda-tanda vital, ada stetoskop, ada termometer, ada atau misalkan oximeter gitu ya, mau ngecek anaknya, kita tawarkan, dek adik suka alat yang mana, kita main yuk dari salah satu alat ini. Misalkan dia ngambilnya oximeter, ya udah kita mulai cek saturasi oksigennya aja dulu gitu ya. Kemudian misalkan dia sukanya sama stetoskop kita karena stetoskopnya lucu, misalnya ada boneka-bonekanya, ya udah kita ukur tensinya aja dulu, atau misalkan cek detak jantungnya aja dulu, yang lainnya nanti yang paling dia takuti ya terakhir gitu ya. Kemudian beri anak pujian, wah adek pintar, hebat, sudah mau dilakukan pengkajian ya, besok kayak gini lagi ya biar nanti bisa cepat sembuh. Jadi kakak bisa tahu masalahmu apa, jadi biar cepat diatasi seperti itu. Kemudian berikan cerita lucu atau sulap sederhana gitu ya, supaya anaknya tertarik saat kita datang gitu. Atau berikan teman yang tidak mengancam, misalkan kita bawakan boneka tangan, atau bicara dengan anak, bercanda dengan anak dulu, baru kita lakukan pengkajian gitu. Nah, bila anak menolak bekerja sama,
kalau misalkan sudah kayak gitu kan kita sudah lakukan segala cara, tapi tetap anak tidak mau bekerja sama dengan kita, maka kita kaji alasan perilaku menolak bekerja sama. Ada apa nak? Kenapa nggak mau dikaji? Takut sama apa gitu ya? Libatkan anak dan orang tua dalam proses. Kemudian hindari penjelasan yang panjang tentang prosedur pemeriksaan. Jadi kalau pemeriksaannya itu tentang apa? Biasanya di fase orientasi, sama kayak fase komunikasi ya, jadi ada prainteraksi, persiapan dulu, baru orientasi untuk bikin kontrak. Nah, penjelasan tentang prosedur pemeriksaan jangan terlalu panjang, singkat aja, tapi yang mudah dimengerti oleh anak, jadi anak mau setuju untuk dilakukan pengajian, jadi bisa langsung loncat ke tahap kerja. Kemudian lakukan pemeriksaan secepat mungkin, jangan lama-lama kalau sama anak ya. Kemudian jika terpaksa sekali, lakukan restrain. Restrain itu apa? Ngikat anak. Ngikatnya jangan pikir ngikat pakai tali ya. Kecuali dia pasien yang ngamuk sekali atau gangguan jiwa, memang pakai tali, tapi talinya tali khusus ya. Nah, kalau anak biasanya kalau misalnya kita mau pasang infus gitu ya di tangan sebelah kiri. Nah, biasanya sebelah kanannya tuh kan ganggu-ganggu tuh. Nah, biasanya tuh pakai selimut badan bagian dada, perut sama tangan itu mau nggak mau ya udah kita lilit pakai kain, pakai selimut, tapi tidak yang sampai dia nggak bisa napas, enggak, maksudnya supaya tangan yang satunya tidak ngamuk. Atau restrain dengan tangan orang tua, jadi orang tua pegangin kaki sama tangan anak biar nggak ngamuk gitu saat pemeriksaan atau mau dipasang infus atau mau meriksa bagian ada luka, misalkan dibuka perbannya dan itu menimbulkan rasa tidak nyaman, ya terpaksa memang harus direstrain. Restrain adalah mengikat pasien, mau dengan kain atau dipegang ya. Minimalkan adanya gangguan atau stimulasi. Gangguan itu ya misalkan kita mau periksa bagian kaki bagian atasnya gitu ya, tapi kita terlalu banyak memegang area bagian bawah. Nah, itu takutnya nanti malah anak tidak nyaman atau kegelian, akhirnya bergerak secara yang tidak diinginkan, akhirnya mengganggu pengkajian bagian kaki atasnya misalnya seperti itu. Jadi sentuh anak saat perlu dan jangan melakukan stimulus atau gangguan-gangguan lain yang tidak diperlukan saat pengkajian ya. Kemudian mulailah dengan cara yang tidak mengancam, terutama anak kecil atau yang takut. Bisa dengan sistem aktivitas bermain. Jadi kita melakukan pengkajian dengan sambil bermain dengan anak ya. Bisa juga dengan pendekatan simonsei. Simonsei ini contoh permainan yang bermain membuat lingkaran, satu orang pemimpin. Jadi misalkan perawatnya jadi pemimpinnya, nanti kita bikin bermain dulu anak-anak. Jadi anak-anak misalnya di dalam ruangan itu ada 5 anak-anak, ya udah kita kumpulin gitu ya, pakai tikar misalkan bisa di bawah di samping tempat tidurnya itu ngumpul bermain. Sambil bermain yang jadi simonsei ini misalnya perawat, sambil dia pengkajian misalkan mau ngeliatin telinga anaknya, ya udah satu-satu dipanggilin, lihatin telinga kayak gitu. Nanti dia ngomong sambil bermain, nanti ada perawat yang nyatat gitu, bisa. Jadi ya jar anak A telinganya ada ini, anak B ada ini, anak bisa kan seperti itu. Jadi sambil bermain. Kemudian ada teknik boneka kertas, jadi sambil bermain juga sambil pengkajian. Kemudian libatkan anak dalam proses pemeriksaan, beri pilihan posisi, anaknya mau duduk kah atau mau rebahan atau mau apa gitu, posisi nyamannya. Izinkan untuk memegang atau memainkan alat-alat kesehatan dengan syarat alat kesehatan kita harus steril ya, harus bersih. Anjurkan untuk menggunakan alat tersebut pada boneka, keluarga atau perawat. Misal kita mau cek peristaltik usus atau mau cek detak jantung. Nah, supaya anaknya nggak takut, kita cek dulu. Ini nggak apa-apa loh nak. Nah, dicoba ke mamahnya dulu ya. Kita cobakan alatnya ke mamahnya. Nah, mamahnya nggak apa-apa kan sayangnya. Nanti kamu kayak gitu juga. Jadi untuk mengurangi rasa takut pada anak waktu pengkajian. Kemudian bila ada beberapa anak dalam keluarga yang akan diperiksa, mulailah dengan anak yang paling kooperatif, posisi aman dan nyaman. Lakukan pemeriksaan secara sistematis berdasarkan head to toe dari kepala sampai kaki ya. Kemudian tenangkan anak sepanjang pemeriksaan, jangan sampai anaknya nangis, ngamuk-ngamuk ya. Kemudian diskusikan hasil temuan dengan keluarga. Apa hasil dari pengkajian, sampaikan ke keluarga. Tapi kita tidak menyampaikan diagnosa medis ya, tapi menyampaikan hasil penemuannya waktu pengkajian, apa masalah anaknya. Ibu, masalah anaknya ini nanti akan saya laporkan ke dokter. Nanti kami akan segera melakukan tindakan
pengobatan atau intervensi secepatnya seperti itu. Kemudian puji anak untuk kerjasama selama pemeriksaan. Ada hebat ya, pinter tadi mau di periksa ya, jadi kita cepat menentukan pengobatan selanjutnya. Besok kayak gini lagi ya. Tuh. Nah ini contoh saat mau disuntik ya. Ini waktu mau diukur tekanan darahnya. Ini mengukur tekanan darah sambil mengukur suhu ya. Biasanya ngukur suhu dikepit di tangan sebelah kanan, sebelahnya lagi kita tensi gitu biar cepet biasanya. Nah, pemeriksaan fisik bayi dan balita, dasar teorinya adalah dilakukan sesaat sesudah bayi lahir pada saat kondisi atau suhu tubuh stabil dan setelah dilakukan pembersihan jalan napas atau resusitasi dan pembersihan badan bayi, kemudian perawatan tali pusat dan bayi ditempatkan di tempat yang hangat. Oke, kita lanjut lagi. Pemeriksaan fisik pada bayi. Tujuannya adalah untuk mengenal atau menemukan kelainan yang perlu mendapatkan tindakan segera atau observasi keluhan utama bayi dan mencegah terjadinya hipotermi. Jadi bayi itu harus kita kaji setelah dia baru lahir ya, kondisi yang di atas dari tujuan tadi. Nah, bayi baru lahir normal itu berat badan lahirnya 2.500 gram sampai 4.000 gram. Tapi biasanya kalau sudah 4.000 gram ke atas, biasanya udah termasuk bayi besar ya. Nah, panjang badan lahir itu 48 sampai 52 cm normalnya. Berat badan bayi di bawah 2.500 biasanya sudah kita sebut dengan bayi berat badan lahir rendah ya, di bawah 2.500. Nah, kalau di atas 400 sudah termasuk bayi besar ya. Lingkar kepala normalnya 33 sampai 35 cm, lingkar dada 30 sampai 38, lila itu lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas cara menceknya adalah dari bahu ke siku, cari nilai tengah, baru nanti diukur lingkarnya. Itu normalnya 9 sampai 11,5. Lingkar lengan atas dicek untuk mengetahui apakah anak ini mengalami kekurangan nutrisi atau tidak. Pada anak-anak yang kekurangan nutrisi, dia akan mengalami lilanya itu pendek atau lingkarnya itu kecil, gitu ya. Kemudian kalau lingkar dadanya lebih besar, takutnya ada pembesaran pada area jantung. Kemudian pada menit pertama kira-kira heart rate-nya, jadi heart rate itu detak jantung pada menit pertama kira-kira 180 kali per menit. Kemudian turun menjadi 120 sampai 140 kali per menit gitu ya. Jadi bayi baru lahir itu biasanya detak jantungnya lebih cepat gitu ya. Kemudian respirasi rate, rata-rata pernapasan pada menit pertama biasanya cepat, kira-kira 60 kali per menit, kemudian turun menjadi 40 kali per menit setelah bayinya tenang. Kemudian refleksnya ada refleks moro yaitu refleks ingin memeluk, kemudian refleks menggenggam atau grab, refleks menghisap atau sucking, kayak pengen ngisap, kemudian refleks mencari sentuhan atau routing, jadi tangannya kayak gini. Kemudian refleks melangkah atau stepping, jadi kakinya kayak pengen melangkah tapi nggak melangkah ya, cuma gerak-gerak aja. Nah, kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan sekutan cukup terbentuk dan diliputi vernik caseosa. Ini normal ya. Kemudian ada rambut lanugo sedikit tidak terlihat, rambut kepala sudah mulai sempurna. Lanugo itu kayak bulu-bulu kulit tapi agak-agak panjang, itu lanugo. Tapi biasanya tipis aja kalau bayi. Kukunya agak panjang dan lemas, itu normalnya. Jadi nanti untuk mengkaji pada bayi, ini adalah tanda-tanda yang normal. Kalau lewat atau kurang dari ini berarti ya itu sudah abnormal. Kepalanya diinspeksi dan dipalpasi. Cek kontur tulang tengkoraknya, ada penonjolan daerah yang cekung, kemudian hubungkan kedua telinga simetris atau tidak, kemudian ada infeksi nggak pada matanya, kemudian keadaan bibir dan mulutnya ada kelainan tidak, lehernya dipalpasi, ada pembengkakan, ada pembesaran kelenjar tiroid nggak, ada vena jugularis nggak, pembesaran vena jugularis itu di samping sini ya. Kemudian dada, inspeksi, palpasi, dan auskultasi, jangan-jangan ada suara
ronki atau ada wheezing. Wheezing itu biasanya pada orang atau suara mengi ya, mengi pada orang asma, kemudian ronki kalau misalnya ada sekret. Kemudian observasi bentuk dan keadaan puting pada bayi menonjol atau kadang ditemukan ada cairan. Jadi kalau ada cairan ya tolong segera dilaporkan, takutnya ada masalah pada bayinya ya. Kemudian bunyi napas dan bunyi jantungnya didengarkan. Bunyi jantung normal itu lup dup, bukan mur mur. Kalau mur mur berarti jantungnya ada bocor. Kemudian bunyi napasnya harus teratur ya. Nggak ada bunyi kayak ngelewatin cairan, gitu ya. Kemudian ekstremitas atas dan bawah diinspeksi dan dipalpasi. Apakah ekstremitas itu tangan atas, ekstremitas bawah itu kaki. Dilihat dan diraba, ada kelainan tidak. Kemudian periksa bahu, lengan, tangan, dan tungkai bentuk dan gerakan serta jumlah jari-jarinya lengkap nggak gitu ya, atau ada yang kurang. Kemudian sistem saraf, refleks moronya ada nggak, refleks terkejutnya pada anak gitu ya. Kemudian abdomen, observasi bentuk penonjolan sekitar pusat dan perdarahan tali pusat atau ada benjolan. Genitalia, apa yang dicek? Dilihat dan diraba. Kalau laki-laki biasanya penisnya berlubang atau tidak. Kalau tidak berlubang maka harus segera dioperasi ya. Kemudian atau lubangnya lebih dari satu gitu. Biasanya ada tuh yang lubangnya lebih dari satu, itu juga harus dicek. Kemudian testisnya sudah turun apa belum? Kemudian prepusiumnya melekat pada gland penis apa tidak gitu. Itu yang dicek. Pada wanita biasanya vaginanya ada lubangnya enggak? Kemudian uretranya berlubang enggak? Labia mayoranya menutup labia minora tidak? Kalau sampai menutup kan kasihan, nanti dia tidak bisa berkemih ataupun pada saat dewasa area vaginanya nanti enggak normal gitu. Terkadang labia minora dan klitoris itu agak lebih menonjol. Ditemukan lendir atau spotting di awal-awal, tapi tidak terus-menerus ya. Kemudian punggung dipalpasi, ada pembengkakan tidak, ada cekungan enggak, itu dilihat. Normalnya sih tidak ada ya. Anus diinspeksi, membuka keduanya pada belahan pantat enggak, jangan-jangan enggak ada belahan pantat, nanti enggak bisa BAB. Kemudian cara ngeceknya gimana? Dengan termometer ya, dicek, dilihat sedikit. Kemudian ada atresia ani atau tidak gitu ya. Kemudian kulit, perhatikan ada vernik enggak, warna kulitnya gimana, ada pembengkakan tidak, ada bercak hitam kah, atau ada tanda lahir, itu dicek. Kemudian ada 6 kesadaran yang terjadi pada bayi normal, yaitu menangis. Tangis yang normal adalah yang kuat dan keras. Kemudian keadaan tidur tenang, bayi jarang bergerak, pernapasan lambat dan teratur. Keadaan tidur REM itu bayi bernapas tidak teratur, meringis dan membuat ekspresi wajah lainnya. Gerakan mata yang cepat dapat terlihat dari kelopak mata. Dan keadaan sadar atau aktif ya. Biasanya bayi bergerak aktif dengan ekspresi tenang atau meringis pada wajah. Keadaan sadar atau tenang, itu biasanya bayi sadar tapi rileks. Keadaan transisional ada bayi mengalami dari satu keadaan sadar ke keadaan sadar lainnya. Ini contoh-contoh keadaan sadar. Jadi yang saya jelaskan ini adalah kondisi normal pada bayi dan apa yang harus dikaji pada bayi ya. Kemudian usia 5 bulan biasanya berat badannya 2 kali berat badan lahir saat lahir. Usia 1 tahun biasanya 3 kali berat badan lahir. 2 tahun 4 kali berat badan lahir. Usia 2,5 sampai 5 tahun adalah 2 kilo per tahun harus naik. Kemudian usia 1 tahun biasanya tinggi badannya 1,5 dikali tinggi badan lahir. Usia 4 tahun 2 kali tinggi badan lahir, usia 6 tahun 3 kali tinggi badan lahir, dan usia 13 tahun 3,5 kali tinggi badan lahir, atau dikali tinggi badan selama 2 tahun ya. Ini usia dengan lingkar kepala. Jadi lingkar kepala rata-rata kalau 6 bulan tuh 40 sampai 44 cm, kalau 1 tahun 45 sampai 47, 2 tahun 49 cm, dan dewasa 55 sampai 58 cm. Kurang dari itu biasanya lingkar kepalanya bisa dicurigai ada mikrosefali, kalau lebih dari itu takutnya ada makrosefali atau hidrosefalus ya. Lingkar dada rata-rata 30,5 sampai 33 cm. Kalau lingkar lengan atas biasanya kalau bayi baru lahir itu 11 cm. Lila anak usia 1 tahun itu 16 cm. Kalau wanita usia subur biasanya tidak boleh kurang dari 23 cm. Wanita hamil biasanya ya. Kalau ini untuk bayi dan anak. Lila untuk mengetahui status nutrisi anak. Kalau terlalu kecil berarti nutrisinya jelek ya. Apgar score. Apgar score ini dinilai pada saat anak baru lahir, keluar dari perut ibu.
kemudian diceklah saat baru lahir dan 5 menit pertama, 5 menit kedua, kayak gitu. Jadi dicek kulitnya gimana, pucat nggak? Kalau pucat berarti skornya 0. Kalau semua kemerahan, kulitnya agak kemerahan berarti skornya 2. Kalau kemerahan agak kebiruan berarti 1. Nadinya dicek, ada nggak nadinya? Kalau tidak ada skornya 0. Kalau misalkan lebih dari 100, 1, lebih dari kurang dari 100 itu 1, lebih dari 100 kali per menit itu 2. Tonus otot dicek, lemah nggak? Atau fleksi pada ekstremitas? Atau gerakannya aktif? Kalau gerakannya aktif dapat skor 2. Refleksnya ada tidak? Ada meringis nggak? Ada batuk nggak? Ada bersin nggak? Gitu ya, nanti dikasih skor. Respirasinya, pernapasan ada tidak? Atau tidak teratur, ada tapi tidak teratur, atau baik dan anak menangis kuat gitu ya. Kalau menangis kuat ya 2. Kalau ada bernapas tapi tidak teratur ya 1. Nanti ini di skor ya. Jadi ini ada 5 pemeriksaan. 5 pemeriksaan ini kalau semuanya 2 berarti 10 skornya. Bagus. Tapi kalau misalkan di bawah 7 biasanya ada tanda-tanda aspeksia sedang. Kalau di bawah 4 itu aspeksia berat ya. Aspeksia itu apa sih? Tanda bahwa anak ini mengalami tidak baik dalam kemampuan bernapasnya atau ada mengalami dicurigai mengalami gagal napas ya, itu asfiksia. Nah, bradikardi itu artinya nadi yang lambat, takikardi itu nadi yang cepat. Ini untuk istilah-istilah aja ya. Bradipneu, takipneu napas cepat, bradipneu napas lambat. Hanskun itu artinya sarung tangan ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya lanjutkan dengan materi satunya. Ini untuk asuhan keperawatan bayi baru lahir ya. Asuhan keperawatan bayi baru lahir, ini untuk pengkajiannya kurang lebih sama ya, jadi tidak saya ulangi lagi. Nanti kelompok bisa mahasiswa bisa sambil membaca lagi untuk pengkajiannya. Ini yang pengkajiannya bisa dibaca saja. Ini dari pengkajian dari kepala sampai dengan kaki ya. Ini yang Apgar score tadi. Sudah saya jelaskan juga. Bisa dibaca kurang lebih sama ya. Nah, namun di file ini lebih detail saya menjelaskan dan ada soal. Nah, kuisnya ini tidak usah dijadikan PR, namun bisa dijawab sambil belajar. Jadi sambil belajar kalian sambil jawab. Mungkin saja nanti soalnya ini keluar saat ujian ya, saat ujian sumatif. Jadi baca-baca aja, coba jawab ya. Oke, baik. Sekian. Terima kasih untuk pengkajian fisik pada bayi dan juga anak. Selamat